Jadi dalam agama Buddha doa itu ada, tapi berbuat dulu. Setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga, begitu kan bahasanya kita. Dalam Metawata kan bilang begitu. Setelah kita bikin jasa-jasa dulu, baru berdoa itu. Kembali tadi, sebutan memang di agama Buddha tidak perlu bikin sebutan. Karena sentral persoalan dalam ajaran agama Buddha, bukan Tuhan yang punya masalah. Yang punya masalah adalah manusia. Ya, itu beda sekali. Kalau di sistem lain, seolah-olah Tuhan segala yang jadi sentral. Kalau di Buddhis tidak. Manusia yang punya masalah. Dia yang jadi sentral. Sebab itu ajaran Sang Buddha kemana? Duka. Bukan Tuhan kan yang duka yang manusia. Anicca, duka, anatta ya manusia, bukan Tuhan. Jadi beda pendekatan. Kalau mereka cerita Tuhan semua dulu. Apakah hidup ini loh sebetulnya? Apakah hidup ini hanya jalani seperti yang ada di real saja? Bahkan tadi ditegaskan oleh Pak Kasianto dengan mengatakan ada hal-hal yang kita itu tidak bisa tentukan, yang disebut judul rezeki dan kematian. Itu seolah-olah menegaskan yang ditanyakan di sana tadi, bahwa sepertinya itu kita tinggal jalani aja, ngeril aja. Saudara-saudara, memang di dalam berbagai kebudayaan ada hitungan-hitungan tertentu untuk menghitung ini kira-kira orang ini jalan hidupnya kayak apa. Hitungan-hitungan semacam ini memang ada benarnya. Saya katakan ada benarnya karena tidak semua benar. Berapa persentasenya? Kita bisa mengatakan 50%. Artinya separuh mungkin benar, tapi tidak seluruhnya benar. Ada sebagian yang tidak sesuai. Kenapa? Karena ramalan apapun juga hanya tahu yang akan terjadi, tapi tidak tahu apa yang akan diperbuat orang itu. Coba Anda lihat ramalan apa saja, maka Anda hanya akan dapatkan umur sekian sukses, umur sekian menderita, umur sekian punya anak, umur sekian tidak punya anak. Tidak bisa ya, umur sekian tidak punya anak, umur sekian punya anak, umur sekian sakit, umur sekian meninggal. Itu kan yang bisa diramal, ya kan? Tapi pernah nggak ngeramal umur sekian dia membantu pembangunan rumah ibadah, umur sekian dia gendong orang tuanya berobat ke rumah sakit, umur sekian dia nulungi kecelakaan di jalan, umur sekian dia membantu korban banjir, umur sekian dia membantu korban longsor. Bisa? Ada ramalan itu? Tidak ada. Kenapa? Karena itu keputusan pribadi. Dan justru keputusan pribadi ini yang bisa mengubah jalannya kehidupan. Saudara-saudara, orang yang dikatakan umurnya pendek, ketika dia mengisi kehidupannya dengan banyak berbuat baik yang tidak tertulis di dalam ramalan itu, umurnya bisa lebih panjang. Jodoh, rezeki dan kematian ternyata bisa ditembus. Ternyata kita bisa mengubah. Sekarang orang yang diramal dengan cara apapun juga mengatakan umur panjang, dikatakan umur panjang, tapi kemudian dia minum racun. Coba, bener lah ramalan itu minum umurku memang panjang. Kalau memang umurku panjang, mesti aku masih hidup. Minum racun, glek semua, dikunci semua, dikala orang sepi semua. Jangan minum racun di restoran, ya pasti banyak yang nolong.
Ya coba sendirian minum racun, matilah kita. Semua bisa berubah 50%. Oleh karena itu sekarang kita bisa mengubah nasib. Apa yang harus kita lakukan? Mengembangkan perbuatan baik. Tadi saya sudah sampaikan, usaha perlu, belajar perlu, tapi mengembangkan perbuatan baik itu juga perlu, sehingga itu mendorong usaha kita, mendorong belajar kita untuk menjadi lebih sukses. Kemudian kalau dikatakan lagi orang yang mencapai kesucian itu apakah harus berbuat baik terus? Kesucian bukan timbunan perbuatan baik. Kesucian itu juga bukan perbuatan baik dengan perbuatan buruknya nol, bukan. Kesucian itu ketika seseorang terbebas pikirannya dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan ini dilatih dengan mengembangkan kesadaran setiap saat. Kesucian tidak harus dicapai ketika orang jadi biku. Kesucian bukan dicapai ketika orang meninggalkan keduniawian. Kesucian bukan dicapai ketika orang harus jadi pertapa, bukan. Kesucian itu ketika orang mampu berpikir bebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, yaitu hidup pada saat ini. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin muncul karena manusia terikat dengan kehidupan yang lalu. Tadi saya begini, dulu saya sukses, dan lain sebagainya. Itu membuat kita gelisah. Masa lalu adalah pelajaran. Manis dan pahitnya masa lalu itu untuk diperbaiki pada saat ini. Atau orang takut dengan masa depan, atau membayangkan terlalu indah masa depan, kebencian dan ketamaan pada masa depan. Aduh, besok kalau saya ketemu sing nagih hutang bagaimana? Aduh, besok kalau saya ketemu cewek saya gimana? Aduh, kalau saya besok ada acara besar bagaimana? Stres. Besok kita akan sukses dimulai dengan saat ini berjuang. Besok kita akan gagal dimulai perbaikannya pada saat ini. Karena itu masa lalu, masa depan hanya pelajaran. Tetapi masa lalu tinggal kenangan, masa depan belum datang, kenyataan adalah saat ini. Jadi saat ini yang kita jalani semaksimal mungkin, sehingga akhirnya masa depan yang bahagia bisa kita bangkitkan. Masa depan yang menderita bisa kita hindari, karena kita bukan hanya wayang. Beberapa orang punya konsep bahwa manusia itu cuma jalani, sudah disetel kayak robot. Kalau memang manusia jalani kayak robot, untuk apa kita punya pikiran? Lebih baik kita nggak usah mikir apa-apa kan, jalani aja.